Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor, kelompok 3 Kesehatan Reproduksi. Berikut nama-nama anggotanya. Sutiani, Khairanisa Yumna Raja, Feby Nabila, Cindy Marshita, Waridah Nurul Amin, Nur Hikmah, Diana Putri. Berikut kami akan mempraktekkan IVA tes, pap smear, dan sadari. Selamat menyaksikan. IVA tes atau bisa disebut juga dengan inspeksi visual dengan asam asetat, yaitu deteksi kondisi serviks dengan mengoleskan larutan asam asetat ke leher rahim atau serviks. Lalu, dokter akan mengamati ada tidaknya abnormalitas kondisi leher rahim setelah pengolesan. Nah, IVA tes ini dapat memberikan hasil yang cepat, yakni dalam 15 menit. Pemeriksaan IVA tes ini lebih praktis dan bisa dilakukan oleh bidan dan petugas puskesmas. Jadi bedanya apabila IVA tes dilakukannya dengan mengoleskan larutan asam asetat ke leher rahim, sedangkan pap smear yaitu metode screening dengan mengambil lendir serviks dengan menggunakan swab. Nanti hasilnya akan diperiksa apakah ada tidaknya sel-sel abnormal. Lalu, IVA tes dapat diketahui dengan hitungan menit, sementara pap smear dapat diketahui dengan waktu 1-2 minggu. Nah, maka dari itu, tes IVA lebih praktis dan cepat. IVA dilakukan sebagai penapisan atau screening kanker serviks. Tes IVA dianjurkan untuk perempuan di atas umur 20 tahun, terutama pada umur 30-50 tahun. Nah, tes IVA ini tidak dianjurkan untuk wanita yang sedang hamil, wanita yang baru melahirkan, dan wanita yang telah menjalani operasi pengangkatan rahim. Frekuensi tes IVA yang dianjurkan meliputi yaitu setidaknya 1 kali ketika seorang wanita memasuki usia 35-40 tahun. Yang kedua, diulangi tiap 1 atau 5 tahun sekali pada usia rentang 35-55 tahun. Saya akan menyebutkan alat-alat pap smear dan IVA tes. Di sini ada spekulum, lalu cytobrush, dan lidi kapas. Selanjutnya ada spatula ID, objek gelas, korentang, lalu kapas DTT, dan kapas sublimat, asam asetat 5%, bengkok dan handspoon, 1 cairan klorin dan baskom untuk melarutkan, 2 buah perlak, 1 patem vagina, dan yang terakhir lampu sorot. Terima kasih. Yang pertama,
yaitu persiapkan pasien. Pasien yang ingin melakukan IPA tes harus dalam keadaan siap, dan juga pasien harus dalam keadaan tidak haid dan tidak menggunakan obat vagina minimal 2 hari. Setelah itu, pasien diminta buang air kecil terlebih dahulu, dan pasien dipersilahkan membuka pakaian bawah. Yang kedua, pasien dipersilahkan untuk tidur di tempat tidur, lalu atur posisi kaki pasien dengan posisi litotomi. Sebelum melakukan tindakan, bidan diharuskan mencuci tangan terlebih dahulu dengan baik dan benar untuk menjaga kesterilisasian. Setelah itu, jangan lupa untuk mengeringkan pakai handuk yang kecil dan bersih. Sebelum kita melakukan pemeriksaan IPA tes, pasang terlebih dahulu handscoon. Sebelumnya, kita bersihkan dahulu genitalianya. Kita bersihkan vulva hygiene terlebih dahulu. Dari labia mayora terlebih dahulu ke labia minora, dextra. Yang terakhir adalah dari vestibulum ke anal. Yang kedua, mencoba membuka jalan ke vagina menggunakan spekulum. Dengan cara yang pertama adalah perlahan membuka dari alat genitalia, masukkan perlahan, kemudian perlahan memutar 45 derajat, perlahan dibuka. Setelah dibuka, ganti sebelah tangan kiri, tangan kanan mengunci. Setelah terbuka, amati apakah ada lendir. Jika ada lendir, bersihkan bagian forsio ibu dengan kapas. Buang. Ambil lagi kasanya. Buang. Ambil lagi. Buang sehingga terlihat porsionya. Yang kedua, dengan memakai kapas lidi, celupkan ke asam asetat 3-5%. Kita putar ke arah forsio sebesar 180 derajat. Tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, lihat dari arah forsio apakah ada tanda-tanda memerah seperti munculnya keputihan, seperti bintik-bintik putih, atau artinya ada tanda-tanda dari kanker serviks. Setelah dilihat dari perubahan warnanya dalam forsio, jika tidak ada tanda-tanda keputihan atau bintik putih, kita lepaskan spekulumnya. Dengan cara kita jepit perlahan dengan jari kita agar tidak menjepit. Kemudian
diputar ke arah samping dengan tertutup dan dibuka perlahan-lahan. Baik, saya Sandy Marsita dan Febi Nabilah akan menjelaskan tentang pap smear. Apa itu pap smear? Pap smear adalah sebuah tes untuk mendeteksi kanker serviks alias kanker leher rahim. Pada proses pemeriksaan pap smear, dokter akan mengambil sampel sel jaringan serviks Anda. Petugas kemudian akan memeriksa menggunakan mikroskop untuk mendeteksi apabila di dalam sampel tersebut terdapat sel-sel abnormal yang mungkin berkembang menjadi kanker atau sel peran kanker ataupun sel yang sudah menjadi kanker. Pemeriksaan ini bisa menjadi langkah deteksi dini kanker serviks sebelum stadiumnya bertambah semakin parah. Semakin cepat kanker dideteksi, maka tingkat keberhasilan pengobatan pun akan semakin tinggi. Kenapa pap smear diperlukan? Tujuan pap smear adalah untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini. Tes ini umumnya dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan panggul maupun tes HPV atau Human Papilloma Virus. Dengan mengetahui kondisi serviks melalui pap smear, pengobatan bisa dilakukan sedini mungkin apabila Anda terdeteksi mengalami tanda-tanda kanker sehingga sel-sel kanker tidak menyebar luas. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Febi Nabila. Baik, saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu Cindy Marsita. Siapa yang membutuhkan pap smear? Pap smear diperlukan oleh wanita yang telah aktif secara seksual. Bagi Anda yang telah menikah maupun belum. Sementara bagi yang belum pernah menikah atau berhubungan seks masih perawan, tes ini tidak diperlukan. Pasalnya, resiko Anda tertular infeksi HPV sangatlah rendah. Seberapa sering Anda harus melakukan pap smear? Frekuensi pemeriksaan ditentukan berdasarkan usia dan kategori di bawah ini. Yang pertama, wanita usia 21 sampai 28 tahun yaitu 3 tahun sekali. Yang kedua, wanita usia 30 tahun ke atas yaitu 5 tahun sekali. Yang ketiga, wanita usia 65 tahun ke atas yaitu 10 tahun sekali. Dan yang terakhir, wanita yang pernah terdeteksi memiliki prekanker, wanita yang telah menjalani operasi histerektomi total, serta wanita yang memiliki sistem imun yang rendah. Yang pertama yaitu mempersiapkan pasien. Pasien yang ingin melakukan pap smear harus dalam keadaan siap dan juga pasien harus dalam keadaan tidak sedang haid dan juga tidak sedang menggunakan obat vaginal minimal 2 hari. Setelah itu, pasien diminta untuk buang air kecil dan pasien dipersilahkan membuka pakaian bawah. Yang kedua, pasien dipersilahkan untuk tidur di tempat tidur. Lalu, atur posisi pasien dengan posisi litotomi. Yang ketiga, sebelum melakukan tindakan, bidan harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Setelah selesai, keringkan tangan dengan menggunakan handuk kecil,
yang bersih. Yang keempat yaitu menggunakan handscoon. Pakai handscoon atau ambil handscoonnya dengan korentang. Nah, setelah selesai, yang kelima yaitu melakukan vulva hygiene. Lakukan vulva hygiene ini membersihkan dari labia mayora kanan dan kiri. Yang kedua yaitu bersihkan labia minora kanan dan kiri. Yang ketiga yaitu membersihkan klitoris sampai anus. Yang keenam yaitu memasang spekulum. Dalam pemasangan ini kita bantu dengan membukanya dengan tangan kiri. Lalu masukkan spekulum perlahan-lahan dalam keadaan tertutup, kemudian kita putar. Setelah masuk, dicek spekulumnya harus dalam keadaan terbuka dan jangan lupa dikunci. Nah, setelah spekulum dimasukkan, kita akan membersihkan bagian terdalam dengan kasa steril sampai keadaannya bersih. Setelah itu, kasa sterilnya dibuang ke dalam bengkok. Yang ketujuh, jika sudah selesai, kita membersihkannya gunakan spatula airi ke dalam kanalis endocervix sedalam 1-2 cm dari orificum uteri externum. Putarlah alat tersebut dengan melingkar 360 derajat untuk menghapus permukaan mukosa endocervix. Yang kedelapan yaitu buat pulasan sampai merata pada objek gelas. Nah, objek gelas ini direndam ke dalam liquid alkohol. Selanjutnya yang kesembilan, kita akan melepas spekulum dengan secara perlahan-lahan, jangan sampai melukai vagina pasien. Dan jangan lupa periksa dalam untuk menentukan keadaan serviks. Nah, yang ke-11, setelah kita selesai melakukan tindakan dan merapikan pasien, lepas handscoon secara terbalik ke dalam larutan klorin 0,5%. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mencuci tangan kembali. Dan terakhir, bidan menginformasikan bahwa tindakan telah selesai dan bertanya kepada pasien keadaan setelah dilakukannya pemeriksaan pap smear ini. Mau periksakan payudara saya, Ibu. Soalnya saya mau tahu nih cara-caranya buat periksa payudara sendiri itu biar bisa dilakukan di rumah gitu, Bu. Kalau gitu Ibu lihat langkah-langkah berikut ya. Periksa payudara sendiri atau sehari dilakukan 7-10 hari setelah menstruasi tanpa menggunakan pakaian. Pemeriksaan ini dapat dilakukan sendiri di rumah dengan meluangkan waktu cukup selama 7 menit dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhatikan dengan teliti kedua payudara ibu di depan cermin dengan kedua lengan lurus ke bawah. Perhatikan bila ada benjolan atau perubahan bentuk dan ukuran pada payudara ibu. Langkah yang kedua yaitu angkatlah kedua lengan ibu ke atas sampai kedua lengan berada di belakang kepala dan tekan ke depan, kemudian perhatikan apakah ada benjolan atau perubahan bentuk dan ukuran pada payudara.
yang ketiga yaitu tekanlah kedua lengan ibu kuat-kuat pada pinggul dan gerakan kedua lengan dan siku ke depan sambil mengangkat bahu. Cara ini akan menegangkan otot-otot ibu dan perubahan-perubahan seperti cekungan, dan jika ada benjolan akan lebih terlihat. Langkah yang keempat yaitu angkatlah tangan kiri ibu, perabalah payudara kiri dengan 3 ujung jari tangan kanan yang dirapatkan. Perabaan dapat dilakukan dengan cara gerakan memutar dengan tekanan lembut tetapi mantap, dimulai dari paling atas, posisi jam 12 dengan mengikuti arah jam, bergerak ke tengah ke arah puting susu. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Langkah yang kelima itu pencet pelan-pelan sekitar puting kedua payudara dan amatilah apa keluar cairan yang tidak normal atau tidak biasa dari puting payudara tersebut. Tahap yang keenam, pasien bisa berbaring dalam kasur untuk mengangkati kedua payudara. Pasien berbaring dan letakkan tangan kanan di bawah kepala, lalu tangan kiri di atas perut. Rabalah seluruh payudara kanan dan kiri dengan gerakan sebagai berikut. Langsung saja kita lakukan gerakan yang pertama. Dilakukan dengan cara memutar dengan tekanan lembut tetapi mantap, dimulai dari posisi jam 12 dan memutar seperti arah jarum jam, bergerak ke tengah ke puting susu. Gerakan yang kedua bisa dilakukan dengan cara menekan secara lembut bagian atas ke bawah dan bagian bawah ke atas. Dan gerakan yang ketiga bisa dilakukan dengan cara menekan bagian tengah, ditarik keluar. Tahap yang ketujuh, berilah perhatian khusus pada payudara bagian atas di dekat ketiak kanan dan ketiak kiri, sebab di daerah tersebut banyak sekali ditemukan tumor payudara. Jika ditemukan perbedaan atau keganjalan di payudara,